Jadi yang kumpul via forms khusus kemarin, yang sebelum 17-15 saya kasih skor 10, tambahan skor 10. Jadi nilai maksimalnya nanti bisa 110 gitu. Kemudian kalau antara 17-15 sampai 17-20 skornya 5, kalau 17-20 sampai 17-30 skornya 3. Jadi yang nggak mengumpulkan via forms nggak dapat nilai tambahan, tapi kalau mengumpulkan via chat itu saya minuskan per menitnya minus 2,5. Jadi kalau ada yang baru chat saya di menit kesekian, berarti skornya akan minus sekian gitu. Dan ini mungkin yang perlu dievaluasikan oleh beberapa dari kalian, ada yang mengumpulkannya bahkan hampir 2 jam setelah kelas gitu. Jadi bisa diekspektasikan bahwa nilainya itu bisa minus nanti di akhirnya gitu. Ya, terus juga kesesuaian nama file di sini juga saya nilai karena termasuk menyusahkan untuk saya mengelola filenya, padahal sudah clear. Jadi yang namanya cuman kurang spasi gitu, tugas 1 gitu ya, tapi tugas spasi 1. Jadi contohnya kayak di bawah ini, harusnya kan disambung nih. Kalau dikasih spasi, ini saya kasih minusnya skornya setengahnya dari maksimalnya. Jadi kalau ada kesalahan, ini latihan 1 juga, ini dispute juga kemarin karena saya mintanya kan di awalnya latihan 1 ya di lembar tugasnya. Tapi udah saya ralat jadi tugas 1. Jadi yang nulisnya latihan 1 sama tugas spasi 1 akan saya minus 2,5. Tapi kalau yang parah seperti misal lupa memberikan NIM, kemudian salah ngasih kode mata kuliah, ini jadi minus 5. Kemudian yang sisi kiri ini yang via forms, yang kanan ini via chat, gitu ya. Jadi ada yang nggak memberikan tahunnya, jadi kan MS 1200, 2021 dulu baru K04. Jadi minus 5. Terus ini yang instead pakai underscore tapi pakainya dash, ya minus 5 juga gitu. Oke. Terus baru sisanya substansi. Jadi ada 3 pertanyaan kemarin di MS Forms, itu saya kasih nilai dengan skornya masing-masing. Jadi yang pertanyaan 1 terkait pelajaran apa yang bisa didapatkan. Kalau terkait gambar mesin, oke, 5. Tapi kalau nilai maksimalnya itu adalah terkait ke product development. Jadi product development itu nggak cuma dari sisi desainer saja atau dari sisi manufacturer saja, tapi harus ada eh, kesinambungan antara desainer dan manufacturer gitu. Jadi sebenarnya kalau videonya diperpanjang dikit lagi, itu ada bagian terkait eh, terkait pengujian. Jadi product development itu terkait bahasan kita di minggu pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu fungsi dari gambar teknik? Kalau jawabnya sekedar komunikasi, skornya 5. Tapi kalau lebih lebih dikit lagi penjelasannya skornya 3. Tapi yang lengkap adalah selain untuk komunikasi, bisa juga untuk mendokumentasikan apa yang sudah dikerjakan dari nol sampai akhir, dari A sampai Z. Jadi fungsinya adalah dokumentasi dan yang fungsi selanjutnya adalah pengembangan produk juga, jadi product development. Jadi jika ada kekurangan di satu gambar, maka di gambar-gambar selanjutnya bisa diperbaiki, begitu. Tergantung masukan dari desainer atau masukan dari engineer yang lain atau masukan dari manufacturer gitu. Kemudian pertanyaan 3 ini mostly 5 semua lah yang terkait alat gambar yang digunakan gitu. Kemudian gambar 1 sampai gambar 3 di sini saya berikan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari skor total 75 itu saya bagi gambar 1, gambar 2, gambar 3 skor maksimalnya 15-an. Kemudian etiket 10, layout 10, kejelasan foto 5, foto meja gambar 5. Nah, jadi yang belum mengirimkan foto meja gambar di sini saya berikan 0. Jadi nilai akhirnya masih T gini. Jadi kalau T setelah kuliah ini kalian harus japri ke saya via chat MS Teams untuk menunjukkan foto meja gambar tempat kalian melakukan praktikum, melakukan kuliah gambar teknik khususnya gitu. Kemudian skor-skornya bisa dilihat di sini. Untuk saat ini akan saya share secara transparan semuanya, jadi semuanya bisa saling melihat. Di sini saya berikan komen. Tapi intinya seperti yang saya bilang seminggu atau 2 minggu yang lalu, kalau mayoritas untuk menggambarkan bentuknya saja sudah benar lah. Jadi untuk menggambarkan seperti ini, dan seperti ini. Jadi
gambar pertama, kedua, dan ketiga rata-rata sudah bisa. Cuman yang menjadi masalah adalah kalau di pinggir-pinggirannya itu masih ada titik-titik penandanya. Itu satu. Jadi kalau yang di tengah-tengah ini ada titik penandanya juga untuk lingkaran. Kemudian kesalahan kedua adalah garisnya kurang konsisten. Jadi garis gores itu harus seperti ini, harus sama panjang gitu, satu sama lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau garis gores seperti ini, itu tuh harus nyambung dengan tepian gitu. Jadi nggak mungkin ada garis gores yang nggak nyambung antara tepi sini dengan garis goresnya. Kemudian mengenai tebal tipis, bahkan di satu garis pun ada yang saat mulai menggores itu tebal, tapi pas sudah pensilnya digeser itu menipis. Nah itu jangan sampai seperti itu. Caranya gimana? Berarti caranya ketika menggoreskan jangan terlalu banyak tenaga. Tenaganya harus konsisten gitu. Kemudian ada yang juga yang tebal tipisnya itu nggak kelihatan signifikan di gambar. Dan kesalahan lain mungkin rata-rata geometrinya kurang tepat dan yang untuk etiket ditulisnya semuanya dalam kapital ya, kecuali milimeter. Jadi masih ada beberapa yang menulisnya tidak dalam kapital gitu. Jadi komen-komen dari pekerjaan kalian bisa dilihat di sini dan saya harap selanjutnya bisa lebih oke. Jadi ini nggak saya lihat namanya, ada yang contohnya gini ya, skor akhirnya 102 atau 105. Berarti ini udah melebihi ekspektasi karena mengumpulkannya juga tepat waktu, tapi juga ada yang skornya minus gitu. Minus yang paling besar ini adalah minus 12,5 untuk sementara. Jadi ya nanti dilihat saja lah. Setaranya 0 sih. Ini bahkan, oh ya seperti yang saya bilang, minus-minus keterlambatan ini pada kuis atau tugas selanjutnya, terutama pada ujian, ini akan instan 0 semua kalau masih ada keterlambatan gitu. Jadi ini saya tuliskannya, tingkatkan etika dan profesionalisme gitu. Jadi salah satu keluaran capaian pembelajaran di teknik mesin, di FTMD, itu adalah kalian harus bisa menjadi orang yang profesional dan mematuhi etika-etika profesi. Jadi sebagus apapun hasil pekerjaan kalian, tapi jika tidak dikerjakan secara profesional atau mengambil waktu yang cukup banyak gitu, jadi walaupun pekerjaannya bagus, tapi nggak profesional pengumpulannya, jadi nggak dianggap juga kerjaannya. Jadi di dunia kerja akan keras seperti itulah. Kampus ini masih boleh berbuat salah, tapi kalau sudah tempat kerja nanti sudah tidak ada waktu untuk berbuat salah. Gitu. Itu untuk pembahasan tugas 1, kemudian nantinya tugas 2, tugas 3, dan seterusnya. Skornya kalau tidak ada masalah tidak akan saya share seperti ini. Nanti langsung dinilai akhir begitu pas sesi terakhir-terakhir. Ada pertanyaan dulu di sini? Oke, kalau begitu saya akan lanjutkan ke materi kuliah. Ya, jadi minggu ini kita masuk ke bahasan terkait multi-view projection. Tapi mungkin saya akan mereview sedikit terkait pertemuan kemarin, konstruksi geometri dasar. Ya, jadi kalian bisa berekspektasi di akhir kuliah ini, bukan di akhir ya, jadi nanti sekitar sekitar jam 4-an, 4:04 gitu, ada tugas lagi untuk mengaplikasikan mengenai projection gitu ya, multi-view projection. Tapi untuk yang konstruksi geometri dasar, saya lihat berbagai tugas yang sudah kalian kerjakan. Intinya saya cukup puas lah dengan performa kalian. Jadi ada yang menggunakan prinsip garis singgung menggunakan penggaris, kemudian ada juga yang menggunakan rumus-rumus gitu ya. Jadi saya sudah bisa menganggap kalian cukup ahli untuk membaca pedoman-pedoman begitu. Jadi kalau sudah bisa membaca yang susah-susah, pasti yang sederhana-sederhana juga
akan bisa gitu ya. Jadi contohnya seperti ini yang belum kita bahas minggu kemarin, yaitu busur yang menyinggung garis gitu. Jadi busur yang menyinggung garis ini panduannya mirip dengan yang ada di cara membuat garis singgung pada dua lingkaran tadi. Jadi Anda punya garis gitu ya, garis AB, kemudian Anda akan membuat radius di P gini dengan besarnya adalah R. Nah, caranya gimana? Jadi bisa gambarkan garis titik dimanapun, di mana kalian mau menggambarkan. Kemudian nanti seperti biasa akan terbentuk radius perpotongan seperti ini. Ini untuk banyak hal. Jadi misal untuk yang seperti ini, kemudian ada yang untuk tepian, ada juga untuk yang singgungan seperti ini. Ini sudah cukup lengkap lah panduan-panduannya gitu. Dan juga busur yang menyinggung garis. Kalau tadi kan lebih ke arah salah satunya titik ya. Kalau yang ini dua-duanya garis. Jadi tinggal diikuti panduan-panduan yang sudah ada. Di mana kalian bisa menggambarkan secara menggunakan alat-alat yang diperlukan gitu. Baik itu sudut lancip, kemudian sudut tumpul. Dan ini busur-busur yang bersinggungan saya rasa juga sudah cukup mahir. Jadi nanti saat diminta terutama untuk praktikum, untuk hal-hal yang seperti ini tinggal baca slide saja ya. Itu terkait konstruksi geometri. Kemudian selanjutnya yaitu topik utama kita hari ini adalah multi-view projection. Sebentar. Loh, nggak mau dibuka. Ya. Oke, jadi capaian pembelajaran dari topik ini ada 4 dan subtopiknya ada 5 gitu. Jadi apa saja yang akan kita pelajari? Jadi yang kita pelajari yang utama adalah teori proyeksi. Jadi teori-teori apa saja yang kita libatkan dalam membuat proyeksi, kemudian multi-view projection planes dan 6 pandangan utama. Ini akan saling terkait, nomor 2 dan nomor 3. Kemudian pemilihan pandangan standar dari multi-view drawing dan aturan pandangan khusus. Jadi multi-view berarti ada pandangan yang lebih dari satu, intinya gitu. Jadi untuk capaian pembelajaran ada 5 sesuai dari yang tabel sebelumnya. Jadi paham 3 teori. Yang pertama teori proyeksi dan jenis-jenisnya. Kemudian fungsi dari 6 pandangan utama. Kemudian memahami aturan dan Anda perlu menguasai 2 hal. Yang pertama adalah membuat gambar 6 potongan dan yang kedua adalah memilih pandangan yang diperlukan gitu. Jadi kalau dari tadi kita ngomongin pandangan proyeksi itu maksudnya apa? Ini akan kita bahas setelah ini gitu. Tapi sebelumnya saya minta untuk hari ini minggu ke berapa? Minggu keempat. Minggu keempat, jadi bisa tolong Imam As-Suluki hadir? Hadir, Pak. Ya, kameranya dinyalain ya. Posisinya di mana, Imam? Kawali Ciamis, Pak. Ciamis, oke. Ya. Selanjutnya Fatia Zikra. Hadir, Pak. Ya. Aslinya di mana? Posisi di mana sekarang? Sekarang di Bandung, Pak. Oh, asli Bandung juga memang. Aslinya Padang, Pak. Oh, di Padang. Iya. Ini di Bandungnya ngekos atau rumah saudara? Bareng orang tua, Pak. Oh, oke. Oke, Fatia. Terus Christopher Hilarius.
Halo Pak. Ini arti nama Hilariusnya apa nih? Nggak tahu juga sih. Saya nggak tahu nama sendiri. Posisi di mana? Asli mana? Di Depok Pak. Depok. Oke. Depok kena banjir nggak kemarin? Ada sih tapi daerah saya nggak. Oke. Selanjutnya Afdal. Afdal hadir? Hadir Pak. Ya. Di mana posisinya? Aslinya mana? Di Batu Sangkar Pak. Batu Sangkar itu di mana ya? Di Provinsi Sumatera Barat. Oh. Oke. Terakhir Taufik Yasiri. Hadir Pak. Ya. Di mana posisinya? Dari Bandung Pak. Bandung. Oke. Ya. Rumah, kos di Bandung. Di rumah Pak, rumah orang tua. Oke. Sip. Ya. Jadi sekarang kita membahas mengenai definisi dari proyeksi. Jadi proyeksi sesuai standar ISO 128 pada tahun 82, kemudian diatur juga pada DIN 56. Jadi ada tiga bagian penting tiga istilah penting dari proyeksi. Yang pertama adalah proyeksi itu sendiri, kemudian garis proyeksi, dan yang ketiga adalah bidang proyeksi. Jadi proyeksi itu merupakan metodenya, metode untuk menggambarkan titik-titik tertentu sebuah objek. Jadi proyeksi itu adalah metodenya untuk menggambarkan titik tertentu dari sebuah objek. Kemudian garis proyeksi ini merupakan garis maya yang berasal dari satu titik pusat pada jarak tertentu atau pada jarak tak terhingga. Gitu. Melalui titik-titik tertentu, objek tersebut digambarkan pada bidang proyeksi. Jadi ada satu titik, kemudian nanti ada garis-garis proyeksi, kemudian digambarkan pada bidang proyeksi. Jadi bidang proyeksi itu merupakan bidang di mana objek digambarkan, gitu. Yang aturannya tegak lurus dari arah pandangan. Gitu. Jadi kalau kita punya sebuah gambar gitu ya, sebuah benda, misal bendanya adalah mouse, lagi-lagi saya melihatnya mouse di sini yang paling dekat. Nah, jadi kalau kita melihat mouse, kemudian titik pusat dari jarak tertentunya saya tentukan di sini gitu. Nah, kemudian saya mau naruh bidang proyeksinya mau di depan, di antara objek dan titik proyeksi atau di belakang. Jadi kalau saya letakkan bidang proyeksi di sini, maka ini pastinya akan mengecil nantinya. Jadi saya gambarkan garis-garis proyeksi begitu. Nah, nantinya ini bisa digambarkan dalam tampilan 2 dimensi, karena bidang proyeksi ini adalah 2 dimensi. Kemudian kalau kita gambarkan di sisi belakangnya, berarti garis-garis proyeksinya kan diteruskan ya. Jadi akan menjadi objek yang menjadi lebih besar karena bidang proyeksinya ada di sisi belakangnya gitu. Jadi ini definisi-definisi yang perlu diingat adalah titik pusat, kemudian jaraknya, kemudian jarak untuk garis proyeksi tadi ya, kemudian jaraknya ke bidang proyeksi, kemudian aturannya adalah tegak lurus begitu. Nah, jadi kalau kalian sudah familiar saat SMA atau SMP atau SD gitu menggambarkan sebuah rumah gitu ya, sebuah rumah kan biasanya ada gambar proyeksinya gitu ya. Nah, proyeksinya apakah satu titik pusat atau yang ada jaraknya atau tak terhingga. Jadi kalau jaraknya tak terhingga itu biasanya kayak gini. Jadi ini titik proyeksinya akan nggak terhingga gitu si rumah. Tapi kalau kita menentukan satu titik, misal seperti ini, jadi kita menggambarkannya akan sesuai perspektif kita. Jadi kita ngikutin garis-garisnya itu saja. Bisa seperti ini. Nah, ini namanya jaraknya tertentu begitu. Jadi ada titik pusat yang memiliki jarak tertentu.
Nah, ini penjelasan secara grafisnya. Nah, ini adalah titik penglihatan kita. Kemudian B dan C ini adalah garis lurus. Jadi, B dan C adalah satu titik referensi. Jadi, AB dan AC ini adalah garis proyeksi. Kemudian bidang P ini adalah bidang proyeksinya. Jadi kalau kita mau menggambarkan objek yang titik referensinya adalah di titik B dan titik C, maka di bidang proyeksi kita gambarkannya adalah titik D dan titik E. Ini untuk yang memiliki jarak tertentu, gitu ya. Tapi ada kalanya juga jaraknya tidak terhingga, jadi bisa seperti ini. Jadi titik E-nya bisa ada di sini, gitu. Nah, ini penjelasan yang gambar sebelumnya. Jadi tergantung bidang proyeksinya ada di sisi depan atau di sisi belakang dari objeknya, gitu. Nah, proyeksi itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Jadi yang satu adalah proyeksi perspektif, itu yang ada satu titik, begitu. Jadi gambar-gambar perspektif itu akan mengkonvergen ke satu titik sentral. Jadi ada berbagai macam, ini nggak usah dihafalkan lah. Tapi yang penting memahami yang satu adalah perspektif dan yang satu adalah paralel. Jadi paralel ini tidak ada titik perspektifnya. Jadi akan sangat jauh gitu titik referensinya menuju tak hingga. Kemudian yang akan kita banyak gunakan untuk gambar teknik itu lebih ke arah proyeksi paralel. Jadi proyeksi paralel di sini ada dua bagian, ada paralel miring, ya silahkan kalau koneksinya jelek. Kemudian ada juga yang paralel tegak. Nah, kita akan menggunakannya mayoritas di sini. Kita menggunakannya mayoritas yang ini. Dan aksonometri miring berarti salah satu sisinya nggak tegak lah, kasarannya gitu. Tapi kalau yang paralel tegak, jadi satu sisinya akan tegak. Di sini kita akan ada aksonometri tegak, jadi aksonometri. Kemudian ada proyeksi normal. Nah, proyeksi aksonometri ini akan dibahasnya di minggu ke-11. Ini saya juga nggak tahu nih kenapa kok oleh koordinator digeser ke minggu ke-11. Padahal biasanya proyeksi aksonometri sama normal itu mepet gitu. Sedangkan untuk proyeksi normal itu pada minggu ke-4 sampai ke-5 yaitu sekarang gitu. Jadi ada berbagai istilah, ada gambar isometri, ada gambar dimetri, ada gambar trimetri. Bedanya apa nanti kita bahas pada minggu ke-11. Tapi pada intinya tiga ini itu membahas terkait kalau kita memiliki benda dan dilihatnya seperti 3 dimensi gitu. Jadi kalau kita punya benda dilihat seperti 3 dimensi, defaultnya adalah proyeksi isometri, istilahnya gitu. Nah, nanti akan ada aturan ini harus berapa derajat, di sini harus berapa derajat, itu untuk gambar isometri berapa, dimetri berapa, trimetri berapa. Nah, sedangkan untuk yang proyeksi normal, ini yang digambarkan dalam suatu bidang proyeksi. Gitu. Ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, secara garis besar, kita memiliki dua metode. Yang satu adalah proyeksi sudut pertama atau first angle, atau lebih dikenal sebagai metode Eropa. Sedangkan yang kedua adalah proyeksi sudut ketiga atau third angle yang akan lebih familiar dengan metode Amerika, gitu namanya. Jadi ini sudut bisa juga diganti sebagai kuadran 1, sudut ketiga, kuadran 3 gitu. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Apa bedanya proyeksi metode Eropa dan metode Amerika? Itu yang akan kita bahas sekarang. Sebentar. Jadi intinya gini, jadi secara garis besar kalau kita punya gambar 3 dimensi seperti ini ya, mungkin lebih gampangnya kita bikin balok gitu, kita bikin balok. Ini kan gambar isometriknya, gambar 3 dimensinya. Nah, kalau kita melihat tampak depan, maka kelihatannya akan seperti ini.
Kemudian kalau kita melihat tampak atas, tampak samping kanan, maka terlihatnya seperti ini. Terus kalau kita melihat dari tampak atasnya, maka kita terlihatnya akan seperti ini. Gitu. Bentuk dari objeknya pada bidang proyeksi akan seperti itu. Nah, nanti akan ada perbedaan prinsipal dari metode Eropa dan metode Amerika. Gitu. Jadi proyeksi ortografik itu definisinya adalah gambar pandang majemuk. Jadi intinya adalah majemuk yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dari suatu benda 3 dimensi. Jadi kata kuncinya adalah majemuk atau multiview. Lebih dari satu begitu pandangannya, dan dari gambar-gambar yang banyak itu kita bisa memperoleh gambaran secara keseluruhan. Kemudian proyeksi ortografik diperoleh dengan cara menempatkan benda pada sebuah sistem kuadran dan memproyeksikannya pada bidang vertikal dan horizontal sesuai dengan arah pandangnya nanti, gitu. Ini masih agak ngawang ya, tapi kita sudah punya basic pemahamannya. Jadi intinya adalah banyak gambar, banyak pandangan untuk memperoleh satu bentuk 3 dimensi. Kemudian metodenya dengan sistem kuadran, gitu. Sebentar, suka ini deh. Ya, jadi misal kita punya benda seperti ini ya, benda 3 dimensi, ini tampak isometrik. Kemudian awalnya kita punya balok ukuran 35 kali 30 kali 20. Kemudian dari proses machining atau pengurangan benda, jadi kita mendapatkan nomor 2 ini, jadi kita kurangi sebanyak 25 dari sisi dalamnya dan 10 dari sisi kesininya, gitu. Jadi kita kurangi sebanyak 25 kali 10. Kemudian langkah ketiga kita mengurangi dengan dimensinya 10 kali 15 untuk bagian sininya. Jadi ini adalah objek terakhir dari proses machining. Nah, untuk proyeksi sudut pertama itu akan seperti apa? Jadi sudut pertama itu Eropa tadi ya. Oke. Sebentar. Nah, jadi proyeksi sudut pertama, kita pertama-tama menentukan pandangan depannya dulu. Jadi pandangan depan yang kita tentukan adalah A. Ini adalah view A. Kemudian sudut pertama itu dengan cara C, kita melihat C dari arah sini, dari arah C sesuai yang kita tunjukkan di sini. Jadi yang dilihat oleh C kan permukaan di sisi sana ya. Nah, digambarkannya di sisi kirinya dari tampak depan, gitu. Jadi semacam kita punya benda, kemudian diteruskan ke sisi kirinya. Itu filosofi dari sudut pertama. Kemudian tampak B, ini tampak view A dulu aja ya. Jadi tampak depan yang kelihatan dari depan kan permukaan ini ya, permukaan yang base di bawah, kemudian permukaan yang seperti bentuk huruf L. Oleh karenanya kita gambarkan seperti ini, view A yang di bagian bawah, kemudian sisi atasnya, gitu. Nah, kalau kita melihat dari titik startnya adalah dari C, maka dilihat dari sisi satunya, itu kan terlihatnya bendanya panjang ya, L besar, tapi di sini kita berikan garis putus-putus. Ini adalah menunjukkan kalau terdapat garis yang tertutupi di balik pandangan dari C gitu. Jadi poin pentingnya adalah garis putus-putus. Kemudian kalau kita lihat dari B, di sini kita melihat kalau dari sisi bawah ada permukaan ini yang bentuk L di bawah, kemudian ada juga yang di sisi atasnya. Jadi kita gambarkan L yang seperti di bawah ini, kemudian
di bagian atasnya. Di sini kita melihat adanya pemisah yang nyata dari sudut pandang B dan dari sudut pandang A. Oleh karenanya, kita gambarkan garis di sini. Kita gambarkan garis di masing-masing sudut pandang. Kemudian, sama halnya untuk D, ini kita melihat dari sisi atas, tapi kita teruskan, jadi kita semacam menembus ke sisi bawah. Jadi kita taruh di bagian bawah gambarnya. Ini view D. Jadi di sini ada dua garis utama ya pemisah kalau kita melihat dari atas. Dan kalau kita lihat dari bawah, itu ada garis putus-putus yang menggambarkan pembagian permukaan di sisi sebaliknya. Gitu. Ini sudut pertama atau proyeksi Eropa. Jadi bisa dilihat secara sederhana ya. Ini kalau kita sebagai orang melihat dari sisi A gitu, kita melihatnya dari sini, maka objek yang ada di kanan kita, jadi objek yang ada di kanan kita digambarkannya di kiri. Gitu. Sedangkan objek yang ada di kiri kita digambarkannya di sisi kanan tampak depan. Gitu. Itu proyeksi sudut pertama. Kemudian kalau sudut ketiga ini lebih clear, jadi lebih jelas. Apa yang ada di kanan di gambar ortografiknya digambarkan di sisi kanan juga. Sedangkan apa yang dilihat dari kiri digambarkan di sisi kiri tampak depan, di mana kita membaca kertas gitu. Kemudian oke. Ya, itu dulu. Ini proyeksi sudut ketiga. Ini adalah proyeksi Amerika. Ini sebentar, ini kayaknya salah naruh deh antara E sama D gini. Jadi harusnya yang terlihat dari atas itu ya tampak D-nya. Tapi nanti coba saya cek sih. Jadi perbedaan susunan proyeksi ini mungkin akan susah dibayangkan kalau melihat gambarnya seperti ini. Tapi mungkin kita akan menjelaskan terkait definisi dari kuadran gitu. Jadi kuadran itu seperti kita saat menggambarkan koordinat kartesian dalam bentuk dua dimensi. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y. Maka kuadran 1 posisinya ada di sini, sisi kanan atas, kuadran 2 di kiri atas, kuadran 3 di kiri bawah, dan kuadran 4 di kanan bawah. Gitu. Nah, jadi sudut pertama dan sudut ketiga itu menggambarkan posisi kuadrannya. Jadi kalau kita meletakkan objek di kuadran 1, jadi nanti akan terbentuk gambar sesuai dengan kuadrannya masing-masing begitu. Jadi kalau kita melihat tampak depan, kita melihatnya A ini ya. Nah, A itu kalau dilihat dari sisi B, itu akan menembus ke bidang proyeksi di kanannya. Jadi akan terbentuk seperti ini. Nah, nanti ini yang digambarkan ke sisi kanan dari bendanya. Gitu. Ini sama halnya dengan kalau kita melihat gambar dari sisi D, yaitu dari sisi atasnya objek, maka nanti akan diteruskan ke bagian sisi bawah dari benda itu. Sedangkan untuk kuadran 3, jadi kita meletakkan barangnya ada di sini nantinya. Nah, untuk penjelasannya nanti akan ditunjukkan selanjutnya. Ini salah satu ilustrasi juga definisi dari proyeksi dan tampak ortogonalnya. Jadi Eropa adalah first angle dan Amerika adalah third angle. Gitu. Jadi kita letakkan benda yang first angle atau first quadrant atau European view, kita letakkan di sini. Apa yang kita lihat dari B digambarkan di sisi sini, gitu. Jadi kasarannya menembus bendanya. Sedangkan kalau di third angle kita langsung secara harafiah aja. Apa yang terlihat dari atas maka kita gambarkan di atas. Apa yang terlihat dari sisi kiri kita gambarkan di sisi kiri, gitu. Jadi ini contoh penggambaran proyeksi seperti yang sudah kita lihat pada gambar sebelumnya. Ya. Jadi kalau yang seperti ini, view A ini kan kita melihatnya dari sini ya.
Nah, kemudian ada view B, kemudian ada view C, view E, dan view D. Kalau ini berarti sudah jelas, ini adalah first quadrant atau first angle atau tampak Eropa gitu. Kemudian jangan lupa dalam menggambarkan proyeksi itu pastikan ukurannya sama persis. Kalau 1:1 ya, maksudnya secara rasionya sama. Jadi kalau tampak depan di sini lebarnya adalah 30, sorry, tampak depan adalah 15, jadi di sini Anda gambarkan 15 cm, samakan dengan tampak depan si objeknya beneran. Kemudian di sini 10 cm karena kita punya 35, ini saya pakai satuannya mili aja deh, 35 mili, kemudian kita kurangi 25 mili, maka di sini kita gambarkannya 10 mili. Terus di sini ada 25 juga, ini sama halnya dengan besaran-besaran yang lain, sesuaikan dengan bentuk si objeknya. Itu, jadi konsep dari dua sudut pandang. Ini kita akan menambahkan simbol proyeksi dalam sebuah gambar teknik. Jadi simbol proyeksi ini akan harus dicantumkan dalam semua gambar teknik. Gitu. Jadi kalau sudut pertama atau proyeksi Eropa, ini simbolnya seperti ini. Jadi kita menggunakan kerucut yang terpancung. Jadi kita melihat seperti ini ya. Jadi kita melihat kerucutnya, tampak depannya di sini. Kemudian kita melihat informasi yang lain adalah tampak dari sininya, diteruskan dari sisi kirinya kerucut. Kalau posisinya kita ada di A gitu ya. Dari sisi B-nya kita melihat dari sisi B, maka kita gambarkan B itu di bidang proyeksi, di sisi kanannya gambar tampak depan. Jadi ini adalah simbol proyeksi untuk sudut pertama. Gitu. Jadi di sini kalian juga sudah bisa menerka simbol proyeksi untuk sudut ketiga akan seperti apa. Jadi simbol proyeksi sudut ketiga bentuknya akan kebalikannya. Jadi Anda letakkan, ini sama-sama orang melihat dari sisi A dan dari sisi B. Yang di sisi B Anda gambarkan sesuai posisinya. Kalau ada di sisi kirinya, berarti kita letakkan di sisi kiri. Gitu. Jadi ini silahkan luangkan waktu untuk mencatat di catatan pribadi. Kalau mau dicatat setelah ini juga nggak apa-apa. Tapi ini adalah dua simbol proyeksi yang berbeda untuk sudut ketiga atau proyeksi Amerika, dan yang satu lagi adalah untuk proyeksi Eropa. Gitu. Ya, jadi ini salah satu ilustrasi lagi seperti yang pada sebelumnya untuk yang first quadrant, kemudian ilustrasi selanjutnya untuk yang third quadrant begitu. Jadi kita letakkan benda-bendanya itu ada di kuadran berapa, kemudian kita proyeksikan ke bidang-bidang yang ada di masing-masing sisinya gitu. Jadi ini sesuai dengan standar ISO 128. Ukurannya mengikuti panduan, tapi nanti detailnya berapa ukurannya untuk tiap H kecil, H kapital, kemudian 3D-nya berapa, H kapitalnya berapa, itu nanti menyesuaikan di praktikum seperti apa gitu. Nanti kan tergantung ukuran kertasnya juga ya. Kalau kertasnya A3 berarti ukurannya akan beda dengan untuk kertas yang A4. Jadi sekali lagi first angle dan third angle ini memiliki simbol yang berbeda, di mana kita sama-sama melihat ini adalah sebuah kerucut yang terpancung gitu. Dan kita lihat dari sisi depan dan sisi samping kiri. Ya, ini 6 views. Jadi yang kita bahas dari tadi mungkin ada yang cuman 2 views atau cuman 1 views gitu-gitu atau 3 views. Nah, ini adalah konsep dari 6 views. Jadi kita melihat benda itu dari 6 bagian. Baik itu dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dan dari sisi belakang gitu. Jadi yang kiri ini berarti apa? Jadi yang kiri ini adalah American, kalau posisinya seperti ini.
Sedangkan kalau di sini yang sisi kanan ini adalah European, Eropa. Gitu. Jadi kita bisa melihat kalau proyeksi Amerika tampak kirinya berarti kan yang saya gambarkan bidang yang saya arsir gitu. Yang memang kelihatan dari sisi kiri. Ya udah, jadinya seperti ini. Kemudian ya, ini kita gunakan yang sini ya. Untuk tampak atas kelihatan bidang atas. Kemudian bidang miring. Bidang miring ini kalau kita proyeksikan ke bidang datar, maka bentuknya kan akan datar juga ya. Dan kita gambarkan juga bidang ini. Jadi tampaknya seperti ini. Sedangkan untuk proyeksi Eropa, kedua hal ini posisinya pindah. Jadi kalau yang tampak kiri, kalau Eropa ya kita pindah ke sisi kanannya. Jadi semacam kita tembuskan ke sisi seberangnya. Kemudian tampak atas juga kita tembuskan ke sisi seberangnya. Gitu. Itu adalah six views. Jadi kita gambarkan lengkap, tampak atas, semua tampak lah, sampai tampak belakangnya juga. Sedangkan kalau three views ini kita cukup menggambarkan 3 sisi saja. Jadi di sini ada konsep yang cukup terlihat berbeda signifikan. Jadi kalau three views ini prinsipnya adalah mengambil sudut pandang yang lebih banyak garis nyatanya. Gitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi belakang, berarti kan kita banyak melihat bentukan yang nggak kelihatan ya dari sisi belakang ya. Jadi kita kasih garis putus-putus. Kemudian kalau kita melihat dari sisi bawah, maka kita banyak melihat bidang-bidang yang nggak kelihatan dari bawah. Jadi kita harus menggambarkan garis putus-putus. Dan juga dari sisi kanan. Nah, jadi si konsepnya three views ini kita menyederhanakan menjadi jumlah pandangan yang bermanfaat saja. Jadi tampak depan, oke, karena semuanya garisnya nyata. Kemudian dipilih antara tampak kanan dan tampak kiri. Dipilihlah tampak kiri, karena saya melihat lebih banyak garis nyata di sini. Dan tampak atas atau tampak bawah, di sini saya memilih tampak atas. Gitu. Ini bisa untuk American dan bisa untuk European. Gitu. Tergantung dari aturan yang akan kita pakai. Tapi pada kuliah ini kita akan berlatih dua-duanya, baik itu American maupun European. Jadi itu perbedaan antara three views dan six views. Jadi ada kalanya three views ini sudah cukup menggambarkan benda 3 dimensi yang kita tinjau. Sedangkan untuk six views ini kita menampilkan dari semua sudut pandang, itu dari semua aksis. Dan di sini sangat jarang gambar teknik atau gambar mesin yang menerapkan prinsip dari six views. Rata-rata three views saja sudah cukup. Bahkan rata-rata cuma menampilkan tampak atas, tampak samping, udah cukup jelas karena kita banyak simetris-simetrisnya. Itu nanti terkait aturan dalam menggambarkan proyeksi gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari American projection atau third quadrant, European atau first quadrant, kemudian six views dan three views. Masih bisa diikuti ya? Oke, kalau masih bisa diikuti, saya minta reaknya jempol atau tepuk tangan di chat MS Teams. Oke, cukup banyak. Taufik Yasiri, silakan, ada yang mau ditanyain? Atau salah pencet? Salah pencet Pak, maaf. Salah pencet. Oke. Ya. Kemudian untuk menempatkan pandangan-pandangan ada beberapa tahap, tapi nanti makin ke sana akan semakin terlatih lah dengan sering menggambarkan. Pada intinya kita memberikan space dan kita berikan jaraknya antar ketiga gambar pada three views itu kira-kira sama. Gitu. Jadi ini misal untuk tampak depan, kemudian ini untuk
sisi sampingnya, ini untuk sisi atasnya. Jadi kita tempatkan sesuai strategi. Karena kalau kertasnya landscape seperti ini, kan etiket posisinya ada di sini ya. Nah ini adalah tampak yang lebih disukai daripada ini misal saya gambarkan seperti ini ya. Jadi nanti yang seperti ini akan banyak space kosong di sini. Gitu. Kemudian tahap 2, tahap 3, tahap 4 sebenarnya sama aja sih. Intinya kita kita gambarkan sesuai komponen-komponennya gitu. Garis-garis pentingnya gitulah. Nanti sambil belajar aja lah. Tapi yang memang menjadi menantang adalah membutuhkan imajinasi untuk menafsirkan atau membaca gambar teknik. Jadi sampai minggu ini kalian sudah punya 2 skill. Yang pertama menggunakan alat gambar secara dengan baik, dan yang kedua adalah konstruksi geometri. Jadi yang saya lihat dari tugas 1 itu, kan kita belum ada materi konstruksi geometri ya. Itu ada mahasiswa yang lebih bisa menggambarkan, bisa menggoreskan garisnya secara konsisten dengan garis goresnya atau garis putus-putus atau garis sumbunya itu konsisten. Ada juga yang di satu sisi dia bisa lebih menggambarkan yang lingkaran bentuknya aneh-aneh itu lebih baik. Tapi garisnya dia nggak konsisten. Jadi misal kebanyakan yang garisnya rapi itu nggak selesai sampai gambar yang terakhir. Jadi membutuhkan effort, lebih kasarnya lebih telaten lah. Sedangkan kalau bisa menggambarkan sampai akhir, itu berarti lebih bisa menggambarkan langkah-langkah untuk mengerjakan selanjutnya. Nah, tapi kalau saya lihat ya kisarannya 70% dari keseluruhan udah bisa dua-duanya lah. Jadi menggunakan alat gambarnya sudah lumayan rapi, walaupun belum 100%, terus juga sudah bisa merencanakan kalau untuk membentuk geometri seperti ini, maka langkah-langkah apa saja yang harus saya gambarkan. Nah, untuk skill selanjutnya, ini juga pengalaman saya 2 tahun ngajar gambar teknik, ternyata nggak semua orang bisa menafsirkan gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Atau dari gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Gitu. Jadi ini lebih ke arah hard skill mapping atau pemetaan atau nggak tahu istilahnya apa. Jadi kalau dikasihkan beberapa informasi, apakah kepala kita bisa menggambarkan berbagai kita bisa mengumpulkan informasi yang ada menjadi satu bentuk objek. Jadi yang susah itu adalah dari gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Sedangkan kalau dari gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi, seharusnya tidak terlalu susah. Jadi tinggal sudah tahu mana yang kelihatan, mana yang enggak. Tapi dari sini pun sebenarnya banyak juga yang susah menginterpretasikannya. Ini lebih ke arah imajinasi gimana kita punya gambar 3 dimensi di dalam kepala kita. Gitu. Oke, jadi nggak keluar gambarnya. Saya stop share dulu dari tab karena ternyata nggak keluar. Nah. Stop presenting. Oke, di sini saya akan share terkait multi-view projection. Ya, jadi kita sekarang interaktif aja nih. Ini satu contoh latihan untuk dikerjakan rame-rame. Kira-kira ada garis apa saja yang kurang lengkap dari sini? Gitu. Di titik 5, Pak. Titik 5 kurang apa?
kurang garis horizontal ke arah 5 juga Pak, ke kanan. Jadi yang sini ya. Terus apa lagi? Itu emang bolong terus gitu atau belakangnya ada penghalang Pak? Ini bolong. Jadi ceritanya gambarnya bolong. Berarti yang di kanan harusnya ada horizontal di lingkaran juga, Pak. Oke, jadi ada garis horizontal juga ya. Garisnya nyata atau gores? Gores. Gores. Tipis apa tebal? Tergantung yang pakai. Ya, Tipis. intinya yang penting konsisten ya. Jadi kalau satu yang sudah nggak kelihatan itu tipis, garis goresnya tipis atau putus-putus tipis, semuanya harus tipis juga. Gitu. Tapi nanti sesuaikan lagi lah, nanti praktikum kan ada aturannya juga kan. Tapi kalau sesuai standar ISO, yang penting konsisten. Oke. Ya, jadi benar ada gambar garis gores yang menunjukkan kalau ini tembus. Nah, ini juga tadi yang belum kejawab ya. Sorry. Udah saya next aja nih. Jadi ini si kakinya, si selangkangannya, kalau tampak samping kan nggak kelihatan nih. Jadi harus digambarkan garis putus-putusnya. Kemudian tampak depan, benar, tadi ada garis tegas. Jadi harus kita gambarkan garis tegas. Gitu. Nah, selanjutnya latihan kedua, garis yang tidak sempurna, apalagi nih? Apa aja nih? Di 6 Pak, yang tampak depan. 6 tampak depan. Oke, 1. Dapat 1. Sama Terus yang di apa lagi? lingkaran juga Pak. Itu bolong atau enggak Pak? Ya, bolong lah. Ini lingkaran-lingkaran bolong semua. Berarti horizontal juga itu. Heeh. Oke. Yang 6, terus yang bolong, ada lagi nggak? Di dua, Di Pak. kanan Pak, nomor 2. Di nomor 2, Pak. Nomor 2. Nomor 2, oke, putus-putus ya. Ada lagi? Garis tegas di nomor 3 ya Pak. Garis tegas nomor 3, oke, sip. 3, 6, terus 3 sama 6 tegas di sini. Terus 2 tipis-tipis, putus-putus. Kemudian 1 ini tembus, putus-putus. Ada lagi nggak? 5 juga, Pak. 5. 5 putus-putus ya? Apa tegas? Tipis. Putus-putus. Ya. Oke, ini benar. Lubang di 1, tembus. Terus yang 2 nggak kelihatan ya, putus-putus. 3 jelas. 5 putus-putus. Terus 6 jelas. Ya, oke. Oh ya, ini jadi mungkin saya review kembali segala hal yang berbentuk lingkaran dan berbentuk silinder itu harus kita tambahkan garis sumbu gitu. Jadi kalau kita gambar di sini, ini kan tampak depan ada 2 lingkaran ya. Nah, jadi kita harus gambarkan garis sumbunya gitu. Ini harusnya garis sumbu ya, kalau bukan ada panahnya gitu. Kemudian yang digambar tampak, oh ya ini proyeksi Amerika atau Eropa nih? Eropa ya Pak. Oh, Eropa, Pak. Eropa, ya betul Eropa ya. Jadi kalau ini kan yang kita lihat sisi kiri sini ya. Jadi ditembuskan sampai ke kanannya objek kalau dari kita melihatnya. Ya, terus ini yang terakhir. Latihan 3, lengkapi garis yang tidak sempurna. Ini Eropa juga nih. Silahkan. 6 Pak, 6. putus-putus. 6 di sini harusnya garis apa nih? 6 yang tampak depan harusnya putus-putus. Oke, karena ada di sini ya, karena ada permukaan belakang ini ya. Iya Pak. Oke, selain 6 ada lagi? 2 ke 1 garis tegas Pak. 2 ke 1 garis tegas. Untuk tampak Yang depan apa kanan. tampak kiri? Yang kiri. Tampak kiri ya, 2 garis tegas. Ada lagi? Garis tegas. Di 6 juga garis tegas Pak. Yang di mana? Oh iya Pak, garis tipis-tipis. Salah saya Pak.
Ini kan nggak kelihatan ya, kalau tampak depan kan kita lihatnya di sini nih. Yang di sisi sini yang nggak kelihatan. Oke. Jadi ini ada beberapa kelebihan dari proyeksi Amerika dibanding proyeksi Eropa. Ini tergantung orangnya ya. Jadi kalau secara keseluruhan orang-orang itu lebih tergambar kalau proyeksinya Amerika. Jadi bentuk benda dapat langsung dibayangkan karena apa yang ada di kanan, posisinya di kanan. Gambarnya mudah dibaca dan jarang terjadi kesalahan pengertian karena hubungan antar gambar sangat dekat. Pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan dan mudah untuk membuat pandangan tambahan atau pandangan setempat. Jadi ini terkait materi minggu depan atau di akhir kelas ini sebenarnya. Jadi kalau enggak, ini kan kita cuman dari sisi 6 view ya. Tapi kalau ada posisinya benda itu punya sudut gitu, terus di dalam sudut itu ada bentuk aneh-aneh, maka kita perlu menambahkan pandangan khusus. Nah, kalau pandangan khususnya tampak Amerika, itu gampang, langsung kita letakkan yang terdekat dengan bentuk yang ajaib itu. Tapi kalau Eropa harus kita tembuskan dulu agak jauh. Gitu. Oke, itu latihan secara bersama-sama ya. Kemudian pemilihan pandangan, ini ada banyak teknik, tapi intinya satu objek, berbagai macam objek, itu ada kemungkinan memiliki pandangan-pandangan yang mirip. Jadi misal seperti ini kita mulai bayangkan aja bentuknya ya. Jadi kalau pandangan, coba saya pakai stylus di laptop sana ya. Aduh, nggak bisa. Wah. Jadi pandangan depannya sama, persegi panjang, tapi pandangan atasnya beda-beda. Jadi kalau ini proyeksi Amerika gitu ya, jadi kita bisa membayangkan ini adalah balok gitu, dengan kedalamannya seperti ini. Kalau kita melihatnya dari sisi depan. Kemudian sisi kanannya dia bisa lebih panjang lagi, lebih dalam lagi. Kemudian yang seperti ini bentuknya lengkung ya. Ini lengkung cekung, yang di sini lengkung cembung. Tapi kalau seperti ini nggak akan kelihatan kalau tampak depan saja. Jadi tampak depan ya kelihatannya nggak ada garis putus-putusnya juga karena tampaknya seperti ini. Gitu. Ini juga bentuk-bentuk lain, ada tampak depannya sama, tapi ternyata kalau kita lihat dari atas bentuknya macam-macam gitu. Nah, ini juga misalnya ini pandangan depannya bervariasi, padahal pandangan atasnya sama aja bentuknya. Ini menantang nih kalau kalian dikasih gambar 2 dimensi, apakah bisa membuat gambar 3D-nya dari yang seperti ini gitu. Jadi sudah kebayang lah ke depannya bakal ke arah mana. Nah, ini informasi yang tidak kalah penting, yaitu pada proyeksi ortografik sebuah benda, pandangan depan itu merupakan gambar utama dan pandangan lain itu disertakan secukupnya saja, sehingga gambaran benda dapat secara lengkap diperoleh. Jadi mungkin saya akan oper lagi ke tab biar bisa coret-coret share screen. Ya, jadi ini kalau kita melihat sebuah base gitu ya, ini produk yang ingin digambar. Jadi tadi kita sudah sedikit membahas kapan kita perlu pakai 6 views, kapan kita nggak perlu. Bahkan kemungkinan 3 views ada saja udah cukup gitu. Nah ini salah satu contoh kalau benda itu baru bisa kebayang bentuknya kalau kita gambarkan dari 3 pandangan. Nah ini informasi apa yang paling lengkap itu diberikan di pandangan depan. Jadi kalau kita melihat dari sisi kanan, maka akan ada bentuk lubang dan akan ada bentuk lubang di sini ya. Dan ada juga lubang seperti itu nggak kelihatan kalau dari kanan. Kalau dari sisi sini lah, ini kan jadi putus-putus. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi atas, ini kita juga nggak bisa mendeskripsikan, sebenarnya bisa, jadinya gambar garis putus-putus seperti ini. Nah,
Oleh karenanya, yang dirasa lebih banyak informasi itu adalah pandangan dari depannya kalau kita melihat dari sisi sini. Gitu. Jadi kalau kita melihat seperti ini, tampak depannya udah nggak ada garis putus-putus. Jadi kalau kita geser ke garis atas, tampak atas, dapat informasi, ini ternyata lubang gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tampak samping, ini kelihatan kalau di sini ada profil melengkung atau fillet seperti itu. Tuh. Kemudian ini yang tadi sempat saya bahas juga, susunan pandangan. Ini perlu dipertimbangkan sedemikian mungkin agar tidak banyak wasted space gitu. Jadi penentuan tampak depan itu akan menentukan juga. Jadi ini mungkin ditulisnya top view dan front view-nya ada di sini. Tapi nggak salah juga kalau kita meletakkan side view-nya di sebelah top view gitu. Jadi ini tinggal jadi definisi yang berbeda aja. Ini jadi bisa front, kemudian ini bisa jadi bottom, kemudian di sini bisa jadi right gitu. Kemudian ini terkait teknik untuk memvisualisasikan dari gambar 2 dimensi yang ada. Jadi kita punya gambar tampak depan, front, tampak samping kanan, R, dan ini tampak atas. Caranya gimana? Itu caranya kayak kita membayangkan sedang mau melakukan machining. Machining itu pengurangan benda gitu. Jadi kita start dulu dari yang tampak depan, front. Jadi ini front ini kita teruskan aja ke belakang, kayak gini. Jadi ini kayak plat L panjang, tapi kita punya garis putus-putus. Kita nggak tahu posisinya di mana. Nah, kemudian langkah kedua, kita masukkan si tampak atas ke gambar yang L tak terhingga itu. Jadi ketika kita masukkan, oh kelihatan ternyata garis putus-putusnya itu adalah lubang. Kemudian ini ada lengkungan juga karena tampak atas. Kemudian tapi kita kan masih belum tahu garis putus-putus yang ada di sini itu maknanya apa. Nah, ketika kita tambahkan tampak samping, R side, right side, maka kebayang ternyata ada cowok di dalam situ. Gitu. Jadi ini memvisualisasikan pandangan itu berupa 3 dimensi. Dari front, kemudian sisi yang terserah mau startnya dari mana. Jadi ini contoh-contoh aplikasi ketika beberapa benda 3 dimensi seperti yang pada beberapa slide sebelumnya itu punya top view yang sama. Jadi sama-sama tampak atasnya itu ABC, tapi ternyata ABC untuk gambar B seperti ini. B-nya lebih tinggi daripada C. Kemudian untuk gambar C ternyata C-nya lebih tinggi daripada permukaan B. Terus gambar D ternyata permukaan A jauh lebih rendah. Kemudian pada benda E permukaan C ternyata miring kayak gini. Kalau tampak atas kan juga sama aja ya. Terus ternyata gambar F lebih ekstrim lagi. Permukaan A-nya ternyata berupa lengkungan. Kemudian permukaan C dan permukaan B ternyata berupa miring. Tapi ini sama-sama top view gitu. Oleh karenanya nanti kalau ada top view, ada front view dan right view lain-lain, itu biasanya kalian akan diminta untuk menggambarkan gambar 3 dimensinya akan seperti apa. Gitu. Jadi ini beberapa acuan pemilihan 2 pandangan pada banyak hal itu cukup. Jadi misal seperti gambar yang pertama di kiri ini gambar tampak depan dan tampak atasnya ternyata sama nih. Jadi kita nggak perlu menggambarkan yang tampak atas, ini nggak usah. Kemudian gambar yang kedua, ini sudah cukup informasi kalau kita gambar dari sisi depan dan dari sisi atas. Kalau dari sisi samping ini terlalu memakan waktu lah, nggak penting juga. Soalnya dari 2 gambar ini sudah bisa kita gambarkan. Nggak usah. Kemudian ini yang gambar ketiga juga sama. Gambar ketiga ini tampak depan dan tampak sampingnya itu hampir serupa. Jadi bisa diwakilkan tampak depan aja, dan kalau dilihat dari atas udah cukup kebayang gitu.
Kemudian ini peletakan dari view kapan, intinya bukan benar salah, tetapi adalah good dan poor, baik dan buruk. Jadi kalau benar salah, yang kanan ini salah, tapi nggak juga karena benar kan. Cuman dia poor aja, kurang baik gitu. Kemudian ini gambar info-info lebih ke arah kalau kita cukup memberikan keterangan tebal saja itu malah udah nggak perlu informasi kalau dia tampak sampingnya seperti apa gitu-gitu. Gitu. Ya, itu sudah merangkum banyak hal terkait multi-view projection atau drawing. Dan di sini terkait pandangan khusus dari yang saya ceritakan, kalau kita mau menunjukkan benda lebih jelas pada bidang yang miring seperti ini, maka kita bisa proyeksikan ke sisi atasnya yang dekatnya kalau dia proyeksi Amerika gitu. Ya, jadi ini menyesuaikan aja, mungkin detailnya akan minggu depan. Ini ada beberapa tampak juga, kita nggak perlu menggambarkan semuanya, cukup digambar irisan, jadi ini menggambarkan panjangnya sudah tak terhingga ke sisi sana. Kemudian ini juga yang contoh di B ini, kalau kita gambarkan benda 3 dimensi, idealnya kan seperti ini ya, idealnya kan seperti gambar yang di atas, tapi akan terlalu banyak informasi, not clear, too crowded, maka kita bisa memisah-misahkan menjadi beberapa pandangan gitu. Nah, ini yang menjadi poin penting untuk bahasan kita sekarang, yaitu adalah perpotongan dan persinggungan. Jadi kalau kita punya benda 3 dimensi seperti ini ya, sebuah balok, kemudian kita fillet di sisi tepinya. Jadi fillet itu kalau lengkung-lengkungan lah, kalau yang tajam itu namanya chamfer. Jadi kalau fillet atau perpotongan persinggungan seperti ini, itu kita nggak perlu menggambarkan garisnya, karena memang ketika kita lihat dari atas, di sini nggak ada garisnya kan. Gitu. Kemudian kalau kita lihat dari samping, di sini nggak ada garisnya juga. Gitu. Tapi kalau di sini ada perpotongan, maka kita harus gambarkan garis. Di sini ada perpotongan, maka kita harus gambarkan garis. Gitu. Terus ekstrimnya juga, ini ada yang lengkung cembung, ada yang lengkung cekung, maka kita nggak boleh menggambarkan ada lengkungan di sisi sininya, gitu. Jadi itu prinsip dari gambar-gambar itu. Nah, untuk mempertajam pemahaman, jadi sekarang kita silakan buka buku gambarnya, buku gambar apa itu? Millimeter blocks. Jadi millimeter blocks silakan dikeluarkan. Ini silakan mengerjakan proyeksi Eropa. Ini cukup 3 view saja, pandangan depan, atas, dan samping kanan. Di sini untuk menyeragamkan, pandangan depannya itu adalah yang ditunjukkan oleh panah ya. Jadi ditunjukkan oleh panah, silakan gambarkan pandangan atas dan samping kanan sesuai proyeksi masing-masing. Ini adalah proyeksi Eropa dan di sini adalah proyeksi Amerika. Jadi kerjakan urut. Jadi kerjakan yang gambar pertama dulu, kemudian kerjakan yang gambar kedua. Baru nanti lanjut ke gambar ketiga dan gambar keempat. Karena waktunya sudah tinggal udah jam 4:04 gitu. Jadi prioritaskan untuk menyelesaikan gambar 1 dan 2 gitu. Jadi gambar 1 dan 2 ini selesaikan, kemudian di awal minggu depan kita ambil waktu sedikit, enggak lah, ini aja deh, selesaikan dulu aja gambar 1-2-nya. Gambar 1-2 ini skornya sudah 70 lah. Kemudian nanti gambar 3-4 ini menjadi nilai plus bagi yang bisa menyelesaikannya. Gitu. Kemudian seperti biasa, untuk yang sekarang karena kita konteksnya bukan sedang belajar layout dan lettering, jadi cukup tuliskan nama kalian aja di sini, di pojok kanan atas, nama dan NIM aja cukup. Terus mau dibagi besarnya berapa silahkan, tapi sebentar, kita bikin seragam aja deh.
Pak, boleh bertanya? Ya, silakan. Ini ngegambarnya pakai kertas A4 atau A3 ya, Pak? Pakai kertas milimeter block biar kalian gampang. Oh, oke Pak. Terima kasih. Permisi Pak, mau bertanya. Hmm. Ini satu benda satu halaman atau semuanya di satu halaman? Semuanya di satu halaman aja. Baik. Nah, ini saya kira-kira dulu deh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 blok. Oke, jadi ini kita samakan aja ukuran mesh-nya atau satu bloknya ini setara 5 mili gitu. Gitu ya. Ya, 5 mili. Terserah penempatannya seperti apa, mau sehalaman 4 boleh, sehalaman 2 juga boleh, tergantung kalian aja. Ini termasuk strategi meletakkan gambarnya ada di mana gitu. 1 sampai 2 halaman boleh lah, intinya gitu. Ada pertanyaan? Pak, ini milimeter bloknya A3 atau A4 ya Pak? Terserah kalian. Kalau yang saya punya ini ukurannya folio F4. Dan kayaknya nggak ada yang ukuran A4 deh. Pak, maaf mau nanya. Hmm. Ini gambarnya vertikal, horizontal, portrait atau landscape Pak kertasnya? Oke. Ini kita seragamkan landscape aja ya. Oke, makasih Pak. Sekarang kita seragamkan landscape aja. Jadi buat latihan juga nanti kalau megang kertas A3. Kalian praktikum pakai kertas A3 bukan? Iya Pak. Ya, udah. Jadi landscape aja. Ini kita sepakati dikumpulkannya adalah pukul 17.00. Jangan deh, 17.15 aja deh, biar ada waktu buat sholat asar dulu. Pak, izin bertanya, Pak. 17.15. Saya kebetulan milimeter bloknya belum punya, Pak. Kira-kira bisa diganti atau enggak ya, Pak? Ya, silakan aja. Milimeter blok ini tujuannya untuk mempermudah. Kalau kalian nggak punya, ya silakan gambar di A4. Di kertas Makasih, Pak. biasa gitu. Ya, tapi ada konsekuensinya, jadi nggak rapi aja gitu. Permisi Pak. Ya. Jadi saya juga nggak punya milimeter blok, tapi saya punya kertas kotak-kotak, maksudnya masih mendekati lah, boleh kan ya Pak? Ya, boleh lah. Untuk sementara boleh, tapi untuk selanjutnya jangan ya. Iya, maaf banget ya Pak, makasih Pak. Kayaknya udah saya bilang di minggu pertama kan ya, kalau harus punya kertas milimeter blok. Ya udahlah. Pak, nanti PPT-nya dikirim lagi nggak Pak? Ya, akan saya share sekarang. Oke, makasih Pak. Oke. Jadi ini nggak ada sesi menggambar bersama, silahkan kerjakan masing-masing. Dan jangan lupa penamaannya anu ya. Oh, sorry. Ini nama NIM dan ditulisin tugas 4 ya. Saja. Ini Berarti nggak ada etiketnya ya Pak? nggak usah ada etiket. Permisi Pak, izin bertanya. Ada yang tanya, suaranya kecil sekali. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Sebenarnya ingin memastikan aja, jadi untuk gambar satu itu kita bikin yang dari depan, atas, dan samping ya Pak. Jadi masing-masing gambar ada 3 gitu. Betul. Baik, terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Oke. 11 ya. Ini akan saya share linknya di komen. Jadi ada waktu 10 menit juga untuk sholat lah. Kalau mau sholat. Ini saya stop recording. Jadi silahkan kalau